Pernah gak sih kamu ngerasa niat udah kuat, target udah jelas, tapi tiap mau mulai malah kalah sama rasa malas? Aneh ya, padahal itu penting buat hidupmu sendiri. Tenang, itu manusiawi. Malas itu bukan musuh, tapi sinyal. Masalahnya, banyak orang langsung nyerah saat sinyal itu muncul. Padahal, konsisten bukan soal selalu semangat, tapi soal tetap jalan meski hati lagi berat. Di video ini, kita bakal bahas gimana caranya tetap konsisten walau rasa malas sering datang tanpa permisi. Tips pertama yang sering diremehkan, jangan mulai dari hal besar. Banyak orang gagal konsisten karena kebanyakan gengsi sama targetnya sendiri. Baru mulai, tapi pengen hasil instan, akhirnya capek lalu berhenti. Padahal, kebiasaan besar lahir dari langkah kecil. Nggak perlu lama, nggak perlu sempurna. Yang penting rutin. Lebih baik 5 menit tiap hari daripada 1 jam tapi cuma sekali seminggu. Otak kita lebih nurut sama kebiasaan kecil yang diulang-ulang. Kalau kamu sering malas, coba jujur ke diri sendiri. Jangan kebanyakan mikir. Semakin lama mikir, semakin besar rasa malasnya. Baru mau mulai, otak udah ngasih 1000 alasan buat nunda. Triknya simpel. Hitung mundur, lalu langsung gerak. Jangan tunggu mood. Mood itu sering bohong. Begitu tubuh bergerak, biasanya rasa malas pelan-pelan mengecil. Satu gerakan kecil bisa jadi pintu buat konsistensi yang lebih besar. Banyak orang nunggu motivasi datang dulu baru mau jalan. Padahal, motivasi itu sering muncul setelah kita mulai, bukan sebelumnya. Konsistensi dibangun dari disiplin, bukan perasaan. Disiplin itu keputusan sadar, bukan emosi sesaat. Walau lagi nggak pengen, kamu tetap jalan karena tahu ini penting. Setiap kali kamu berhasil melawan malas walau cuma sedikit, mentalmu makin kuat tanpa kamu sadari. Lingkungan juga punya peran besar. Kamu mau konsisten, tapi sekelilingmu penuh distraksi. HP nggak lepas dari tangan, notifikasi bunyi terus. Akhirnya waktu habis. Coba ubah lingkungan, bukan cuma niat. Simpan HP, rapikan meja, siapkan alat sebelum mulai. Lingkungan yang rapi bikin otak lebih tenang dan fokus. Kadang, konsisten itu soal mengurangi gangguan, bukan nambah motivasi. Tips penting lainnya, jangan kejam sama diri sendiri. Konsisten bukan berarti nggak pernah bolong. Ada hari di mana kamu capek, drop, atau benar-benar nggak sanggup. Itu normal. Yang bikin gagal itu bukan bolongnya, tapi berhenti total setelah bolong. Hari ini kelewat, ya sudah, besok lanjut lagi. Jangan tunggu momen sempurna, karena momen sempurna itu jarang ada. Coba bikin aturan minimal. Misalnya, walau malas, kamu tetap lakukan versi paling kecil dari kebiasaan itu. Kalau niat olahraga tapi malas, cukup stretching 1 menit. Kalau niat belajar, baca 1 halaman. Aturan minimal ini bikin kamu tetap konsisten tanpa merasa terbebani. Dan seringnya, setelah mulai sedikit, kamu malah lanjut lebih lama dari rencana awal. Ingat juga alasan kenapa kamu mulai. Bukan karena orang lain, tapi karena dirimu sendiri. Karena kamu pengen hidupmu berubah, pengen lebih baik dari hari ini. Tulis alasan itu, simpan di tempat yang gampang dilihat. Saat malas datang, baca ulang. Biar kamu ingat, rasa malas itu cuma sementara, tapi hasil dari konsistensi bisa bertahan lama. Jangan bandingin progresmu sama orang lain. Itu salah satu penyebab malas paling halus. Lihat orang lain cepat, kamu jadi ngerasa kecil. Padahal, setiap orang punya ritme sendiri. Fokus aja sama dirimu kemarin. Kalau hari ini kamu sedikit lebih baik, itu sudah cukup. Konsistensi itu bukan lomba cepat-cepatan, tapi soal bertahan lebih lama. Kadang malas muncul karena badan dan pikiran capek. Jangan abaikan itu. Istirahat yang cukup bikin kamu lebih kuat buat lanjut. Yang penting, istirahat dengan sadar, bukan kabur. Setelah itu, balik lagi ke rutinitas. Konsisten itu soal keseimbangan, bukan pemaksaan terus-menerus. Ubah cara kamu ngomong ke diri sendiri. Bukan aku harus, tapi aku memilih. Kata-kata punya pengaruh besar. Saat kamu merasa punya pilihan, beban terasa lebih ringan. Kamu nggak lagi merasa dipaksa, tapi sadar sedang membangun hidupmu sendiri. Ini bikin konsistensi terasa lebih manusiawi, bukan menyiksa. Tanamkan identitas, bukan cuma target. Bukan lagi aku mau rajin, tapi aku orang yang bertanggung jawab sama rutinitasku. Saat identitas itu tertanam, kamu bakal ngerasa aneh kalau berhenti.
Konsistensi jadi bagian dari siapa dirimu, bukan cuma tugas harian yang berat. Malas itu nggak akan pernah hilang sepenuhnya. Dia akan selalu datang, bahkan saat kamu sudah terbiasa konsisten. Bedanya, sekarang kamu tahu cara menghadapinya. Kamu nggak lagi nurut, tapi mengendalikan. Kamu sadar, perasaan bisa naik turun tapi komitmen harus tetap dijaga. Bayangin beberapa bulan ke depan, kamu melihat ke belakang dan bersyukur karena kamu nggak nyerah hari ini. Semua perubahan besar dimulai dari keputusan kecil yang diulang. Nggak perlu sempurna, nggak perlu cepat. Yang penting kamu terus jalan walau malas. Karena pada akhirnya, konsistensi kecil hari ini adalah masa depan yang lebih baik nanti.